lebih jelasnya seperti apa Pak Ku? Untuk lebih jelasnya, mungkin lebih tepatnya ya, kita ngobrol-ngobrol langsung sama ke kepengurusannya. Ya mungkin intinya perlu tahu juga ya Pak ya, Iya. karena mudah-mudahan dari apa yang sudah dipaparkan, yang sudah disampaikan, mudah-mudahan harapan saya adalah desa-desa yang lain itu bisa Pak, bisa meniru dalam arti ya untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan itu supaya pemberdayaannya itu loh. Iya, iya. Nah, untuk masalah lebih real atau detailnya dari nanti yang dipaparkan dari bagaimana sih cara untuk bagaimana sebelum ayam itu didandangkan, setelah ayam didandangkan bagaimana cara untuk ngasih makannya, cari minumnya dan sebagainya, mungkin dari beliau-beliau ini yang kemurusan lebih tahu Pak. Oke. Karena kita hanya sebatas kita pemerintahan desa hanya pemantauan mengawasi itu aja. Mungkin beliau-beliau itu yang mungkin lebih paham Pak. Oke. Kita lanjutkan ke pengurusan berikutnya ya Pak. Kita tanya-tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak, dengan Bapak siapa? Pak Wanda. Sebagai apa Pak? Di sini saya kebetulan sebagai anggota kelompok dan dipercaya untuk mengelola teknis budidaya ayam tersebut. Iya. Jadi ini kan ayamnya ayam joper. Ayam joper itu adalah ayam persilangan antara induknya ayam jantannya ayam Bangkok, betinanya ayam petelur, sehingga menghasilkan ayam joper yang dikenal juga sebagai ayam Jawa Super. Kenapa disebut Jawa Super? Karena ayam ini mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat. Usia 2 bulan itu sudah bisa dijual atau dikonsumsi. Yang mana dibandingkan dengan ayam kampung biasa itu butuh waktu 4 bulan, ini waktunya hanya 2 bulan, mempunyai bobot yang sama. Sehingga secara ekonomis dalam kita berbisnis itu sangat menguntungkan. Ya. Lalu teknisnya seperti apa Pak? Pemberian makanannya kira-kira seminggu berapa kali gitu? Nah itu kita mulai dari pembelian DOC. Pembelian DOC ya. Saat ini DOC itu kita datangkan dari Jawa Timur ya. Jadi DOC ini kan per box. Nah kita sekarang budidaya sekitar 700 ekor. Jadi untuk hitungan kebutuhan pakan dan biaya itu kita rata-rata yang 100 ekor itu membutuhkan pakan sebanyak 2 kuintal. 2 kuintal ya. Dan DOC kemudian ditambah dengan vitamin dan obat-obatan. Jadi kalau kita nominalkan itu ya paling tidak untuk pemeliharaan 100 ekor butuh dana 3 juta rupiah. 3 juta rupiah ya, ringannya Pak. Nanti kita jualnya itu jual timbang Pak. Jual timbang ya. Teknisnya. Kebetulan memang selama ini kan kendala peternak ayam kampung itu pertama di DOC. DOC belum banyak yang produksi. Nah, kemudian yang kedua pemasaran. Nah, alhamdulillah setelah adanya ayam booming, ayam joper ini, kemudian ada lagi yang namanya ayam KUB, ayam sensi, ayam sentul. Itu sekarang bagi peternak itu sudah gampang mendapatkan DOC ayam kampung. Nah, sehingga kita tinggal bagaimana manajemen pakan ya. Artinya karena dalam budidaya ini biaya terbesar itu dipakan. Yang tadi ya, yang 3 juta itu Mas, 3 juta itu DOC di kisaran harga antara 650.000 sampai 750. Karena beda-beda nih, tergantung dari mana datang DOC tersebut. Kemudian pakan 2 kintal itu kalau satu saknya atau 50 kilo. 50 kilo itu 500.000. 500.000 ya. Kisaran ada 500 tergantung jenis pakannya, tapi yang bagus itu yang standar itu satu sak itu yang satu sak bobot 50 kilo itu 500.000. Jadi 4 sak kan sekitar 2 juta. Ditambah obat-obatan, vitamin segala macam sehingga ketemu tadi angka 3 juta
per 100 ekor kita pemeliharaan selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Bahkan kalau bagus itu bisa di bawah 2 bulan. Insya Allah kita panen nanti di kisaran 55 hari. 55 hari lagi. Dan untuk ayam ini, pasar itu menghendaki bobot kisaran antara 6 on sampai 7 on. Sehingga karena ayam ini kita pemasarannya itu masuknya langsung di restoran-restoran, rumah makan yang khusus menjual kuliner ayam kampung gitu Mas. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan bandar yang cukup gede, sehingga ya kami tidak ragu-ragu ke depannya ya insya Allah ya target kita ya 1000 ke atas lah. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Iya. Ya Pak, terkait masalah itu ya kegiatan ini kegiatan program ketahanan pangan ya Pak? Ketahanan pangan. Dari, sumber anggaran dari dana desa. Ya, yaitu dari kebetulan aku kita kan konsen lah. Konsen terhadap pemberdayaan masyarakat, terutama untuk kelompok-kelompok peternak. Ya mungkin nanti kalau kebetulan sekarang kan baru peternak unggas ya. Iya. Nanti di sini juga kan ada peternak domba. Dan semacamnya lah itu. Jadi ini dari dana ketahanan pangan. Iya. Mungkin itu saja ya Pak ya, terkait masalah wawancara pada hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Harapannya kira-kira apa Pak? Ya harapannya ke depan ya kami bisa berkembang. Bahkan sebenarnya keinginan kami itu kita tidak hanya pembesaran, artinya kita juga bisa melakukan breeding atau pembibitannya. Pembibitan ya dari awal produksi ya. DOC. Produksi DOC ya. Jadi itu kan tadi ayam Bangkok, kita punya ayam Bangkok, kita juga punya ayam petelur, kita silangkan. Nah, nanti terserah apakah dengan cara inseminasi buatan atau dengan cara alaminya bisa. Iya. Yang jelas ayam petelur. Kenapa ayam petelur? Ayam petelur itu kan telurnya banyak. Iya. Sedangkan ayam Bangkok itu ayam yang punya postur yang gede. Sehingga nanti akan menghasilkan ayam Jawa yang pertumbuhannya cepat gitu Mas. Iya. Jadi kedepannya kita ya mudah-mudahan bisa produksi DOC sendiri. Ya. Bahkan nanti ya tumbuh kelompok-kelompok baru di desa kami ini, tumbuh kelompok baru. Yang nanti kita bisa memenuhi, artinya bisa saling kerjasama lah. Tentu saja dengan bantuan dari desa itu, dari desa. Pak Uwo. Sudah berapa tahun Pak untuk pengelolaan ini? Ini kebetulan baru 2 periode Mas. Baru 2 periode. Satu periode itu makan waktu produksi 2 bulan. 2 bulan. Istirahat setengah bulan lah untuk pembersihan kandang segala macam. Jadi sekitar baru 5 bulan lah. 5 bulan ya pengelolaan ini. Tapi hasilnya sudah maksimal ya. Jadi kalau tadi hitung-hitungan kembali modal event point itu insya Allah sih kalau misalnya 1 tahun kita kan bisa produksi minimal 4 kali ya. 4 kali. Bahkan bisa 5 kali itu. Nah kalau harganya lagi bagus. Jadi memang untuk ayam Joper ini kan ada tren harga nih. Ada harga-harga yang bagus, ada harga-harga yang kurang bagus. Nah, harga-harga yang bagus itu momennya tahun baru. Kemudian lebaran, lebaran aja berarti sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, April pokoknya sampai Idul Adha itu bagus. Nah, kesananya ya harga-harga biasa lah. Tapi secara hitung-hitungan ekonomis ya kita masih ada lebihan. Walaupun harganya misalnya kayak kemarin ya. Periode pertama itu kita di harga 33.000 per kilo. Ya itu kita masih dapat lah untuk tenaga uang capeknya. Dan ini harga ini bisa mencapai 40.000, bahkan 40.000 lebih per kilonya. Jadi kalau 40.000 artinya ya kita sudah lumayan itu Mas. Iya. Itu. Ya, paling itu aja ya Pak Wanda selaku pengelola yang di sini terkait ketahanan pangan. Mungkin wawancara pada hari ini terkait masalah teknis pengelolaan ayam Joper ya di Desa Pesanggerahan dicukupkan sekian.
Mungkin ini manfaat dari pengelolaan program ketahanan pangan yang ada di Desa Pesanggerahan di tahun 2024. Semoga bermanfaat dan banyak sekali tenaga kerja, pengangguran, mengurangi pengangguran yang ada di Desa Pesanggerahan pada hari ini terkait masalah program ketahanan pangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.